Kamu tahu nggak, healing paling ampuh yang pernah aku rasain itu benar-benar gratis, nggak keluar biaya sepeser pun. Dan bukan aku lagi bercanda buat bikin clickbait ya, tapi benar-benar waktu itu aku beneran di titik capek, stres, mumet. Aku pengen liburan, tapi tabunganku kosong. Terus aku nemuin sesuatu yang lebih nyembuhin daripada healing trip kemanapun yang pernah aku bayar mahal-mahal. Kalau kamu juga lagi ada di fase itu, capek tapi gak punya budget untuk healing, duduk dulu bentar ya, aku mau cerita. Dengerin ceritaku ya. Halo sahabat Positive Vibe, gimana harimu? Di video kali ini aku mau bercerita pengalaman aku sendiri tentang bagaimana aku bisa healing tanpa biaya sepeser pun, dan benar-benar gratis teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, kenalkan, nama saya Eka. Di channel ini kita sering berbagi motivasi, cerita, teknik-teknik simple bagaimana caranya kita bisa kembali ke dalam diri secara damai tanpa penghakiman. Nah, ayo kita simak ceritanya ya. Aku nggak tahu kamu lagi nonton video ini sambil rebahan, sambil santai istirahat kerja, atau mungkin lagi di titik dimana kamu capek banget dan butuh sesuatu yang nggak ngejat kamu, sesuatu yang bikin kamu bisa menjadi diri sendiri tanpa ngerasa dihakimi, tanpa ngerasa digurui. Kalau iya, duduk dulu sebentar deh ya, gak usah buru-buru. Ini benar-benar hanya cerita, pengalaman pribadi, bukan tips, bukan menggurui, ataupun bukan menghakimi kamu. Bayangin aja, kita lagi duduk santai, minum teh bersama, dan aku lagi bercerita pengalaman aku sama kamu. Hari ini aku mau ngobrol soal healing, tapi healing yang gak butuh tiket pesawat, gak butuh healing trip ke Bali, gak butuh budget jutaan. Healing yang sebenarnya udah ada di sekitar kita, cuma kita aja yang lupa atau kita tidak memperhatikannya karena saking sibuknya. Aku pernah ada di fase itu, fase dimana aku ngerasa aku butuh liburan nih, aku butuh cuti ya. Padahal yang aku butuhkan sebenarnya bukan liburan, aku cuma butuh berhenti sebentar. Walau itu kerjaan menumpuk, chat WA gak berhenti berbunyi, dan kepala aku berisik banget. Bukan karena suara dari luar, tapi karena pikiran aku sendiri yang gak berhenti muter-muter. Aku mikir, kalau aku punya uang lebih, aku pasti udah healing ke pantai. Kalau aku bisa cuti sebulan aja, aku pasti udah baikan. Tapi kenyataannya, uangnya gak ada, cutinya juga gak ada. Dan di titik itu, aku sadar ya, sesuatu yang benar-benar nampar diriku saat itu. Kamu tahu apa? Aku nunggu sempurna untuk healing. Aku nunggu kondisi sempurna buat mulai sembuh. Padahal healing itu gak harus nunggu apa-apa. Dia bisa dimulai dari sekarang, dari tempat duduk kamu. Dan kamu pernah gak ngerasa gitu? Terus aku coba satu hal kecil. Aku matikan HP. Bukan lama-lama, cukup 15 menit aja cukup kok. Lalu aku duduk di halaman rumah sambil melihat pepohonan. Gak ngapa-ngapain ya, duduk aja. Cuma duduk sambil mendengarkan suara-suara alam di sekitarku. Suara burung yang sedang bernyanyi, hembusan angin. Seperti saat aku bikin video ini juga aku duduk di halaman rumah. Mungkin suaranya sedikit terganggu dengan hembusan suara angin ya. Semoga masih baik-baik aja.
Tulis di kolom komentar ya gimana suaranya. Terus awalnya aneh banget sih ya. Kamu tahu gak rasanya? Rasanya kayak gak bisa diem. Kepala kita udah kebiasaan diisi terus ya, dengan notifikasi, selalu scrolling, obrolan, kerjaan, dan lain sebagainya. Begitu semuanya berhenti, yang muncul malah rasa gak nyaman. Percaya nak? Benar-benar ngerasa gak nyaman karena aku diam, tidak melakukan apa-apa. Tapi aku tetap coba bertahan. Aku gak nyerah. Dan pelan-pelan 15 menit itu jadi ruang buat aku untuk bernafas. Ajaib banget rasanya. Bukan nafas biasa, tapi nafas yang beneran aku rasain, yang benar-benar aku sadari. Rasanya beda loh. Dari situ aku mulai ngerti satu hal. Healing itu bukan soal kabur ke tempat baru. Healing itu soal pulang ke diri sendiri. Dan buat pulang, kamu gak butuh tiket. Kamu cuma butuh niat buat berhenti sejenak. Semenjak itu, aku jadi sadar. Aku mulai coba beberapa hal kecil yang bisa bikin aku benar-benar sadar dan rileks. Aku mau cerita ya, siapa tahu ada yang cocok buat kamu. Yang pertama, aku berusaha jalan kaki, jalan santai, bukan olahraga berat. Cuma jalan santai keliling di sekitar rumah, jalan-jalan di halaman rumah. Aku sering sambil dengerin suara sekitar ya, suara motor yang lewat, suara orang ngobrol, suara angin. Kalau lagi ada suara tupai, kedengarannya sepele, tapi entah kenapa badan yang gerak pelan-pelan itu bikin pikiran yang tadinya numpuk jadi ikut mengalir juga. Kamu bisa cobain ya mulai hari ini. Yang kedua, aku biasakan menulis. Aku bukan penulis, aku juga tidak pintar mengarang kata-kata, tapi aku suka nulis apa aja yang ada di kepalaku. Di note HP kadang-kadang, tapi aku lebih sering nulis di buku kecil ya. Gak perlu rapi, gak perlu jadi kalimat indah. Kadang aku cuma nulis, aku capek, titik. Tapi anehnya, tahu gak? Begitu itu keluar dari kepala dan pindah ke kertas, rasanya kayak ada beban yang ikut pindah juga loh. Penasaran? Cobain deh. Yang ketiga, tidur yang cukup. Ini yang paling sering aku remehin dulu. Aku pikir tidur itu cuma istirahat badan. Ternyata tidur itu juga cara otak kita nyembuhin diri sendiri dari dalam. Cara badan kita untuk recovery sel-selnya ya. Gak butuh spa, gak butuh healing kit mahal. Cuma butuh aku kasih waktu buat tidur yang cukup tanpa rasa bersalah. Itu rasanya amazing banget loh. Dan yang terakhir yang aku lakukan adalah diam. Diam tanpa distraksi, gak pegang HP, gak dengerin apa-apa, cuma duduk dan biarin pikiran kita ngobrol sama diri sendiri. Itu luar biasa. Jauh lebih aman, jauh lebih nyaman daripada kita curhat dengan seseorang. Percaya? Coba tulis di kolom komentar yang sudah pernah merasakannya. Tapi jujur, awalnya berat sih. Ya, tapi lama-lama disitulah aku ketemu lagi sama diri aku yang selama ini hilang di tengah kesibukan. Aku cerita ini bukan mau bilang coba deh dijamin healing. Enggak ya. Aku cerita ini karena aku pengen kamu tahu, kamu gak butuh sesuatu yang besar buat mulai baikan. Kita sering ngerasa gak berhak istirahat kalau belum capek banget. Kita sering ngerasa gak boleh healing kalau belum sanggup bayar liburan mahal. Tapi coba deh pelan-pelan izinin diri kamu untuk berhenti
sekarang. Gak usah nunggu titik terendah dulu. Kalau boleh capek, boleh. Kamu boleh capek. Kamu boleh butuh istirahat. Dan kamu gak perlu alasan besar buat itu. Jadi, kalau hari ini kamu ngerasa berat, aku gak akan bilang, semangat ya. Aku cuma mau bilang, gak apa-apa kalau kamu capek, istirahatlah. Coba deh, malam ini sebelum tidur, matiin HP 10 menit aja. Atau kalau misalnya bisa, matiin sampai besok paginya. Tapi kalau enggak, 10 menit aja cukup. Lalu setelah kamu matiin HP, coba duduk, relax, tarik nafas pelan dan lebih dalam. Tapi rasakan ya nafasnya, benar-benar sadari. Rasakan udara yang masuk saat kamu menarik nafas, dan rasakan udara yang keluar saat kamu exhale. Ya, dan coba pelan-pelan tanya ke diri sendiri, aku butuh apa hari ini? Bukan apa yang orang lain harapkan dari kamu, tapi apa yang benar-benar kamu butuhkan dari dalam. Coba tanya ke dalam diri. Kamu akan kaget dengan jawabannya. Terima kasih ya, udah nemenin aku sampai di akhir ceritaku. Kalau kamu suka dengan ceritaku, subscribe channel ini dan jadikan aku sahabat baikmu, agar kita bisa bercerita lebih banyak lagi. Dan kalau kamu punya unek-unek yang pengen kamu sampaikan, tulis di kolom komentar ya. Aku suka banget membaca komen dari kamu agar kita tuh lebih terkoneksi. Ya, terima kasih banyak, dan jangan lupa bagikan cerita ini ke teman-teman atau orang-orang yang kamu sayangi, siapa tahu mereka lagi butuh. Ya, terima kasih banyak. Jaga energi kamu, sayangi diri kamu. Karena kalau bukan kamu, siapa lagi yang akan merawat diri kamu? Terus, kalau misalnya kamu ngerasa nyaman, tinggalin cerita healing versi kamu di kolom komentar agar kita bisa sharing bersama. Siapa tahu teknik healing kamu berguna untuk aku dan juga teman-teman yang lain. Oke, take care. Sayangi dirimu ya, karena kamu layak untuk bahagia. Peluk jauh dari aku. Sending you so much love and light. See ya.